Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Ustadz dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran yang pertama, lanjutan yang kedua. Pada pertemuan yang lalu, Pak Ustadz sudah memperdengarkan kepada kalian surah Al-Falaq. Surah yang keberapa anak-anak? Ya, surah yang ke-113 dari Al-Quranul Karim. Pada hari ini Pak Ustadz bertemu kembali dengan kalian untuk melanjutkan penjelasan tentang surah Al-Falaq tersebut. Dan selanjutnya nanti kita akan teruskan dengan yang berikutnya adalah tentang surah Al-Fil. Baik anak-anak semuanya, kalian masih ingat kembali surah Al-Falaq ayat yang pertama? Bagaimana bunyinya? Baik, mari sama-sama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama bunyinya adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh, waktu fajar. Di ayat ini kita berlindung kepada Allah, Rabb kita, Tuhan kita yang menguasai waktu fajar, waktu subuh. Kenapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak mungkin selamat dari godaan syaitan, dari godaan iblis, godaan manusia, kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat pertama ini Allah perintahkan kita agar kita berlindung kepada Allah dari semua makhluk yang jahat di dunia ini. Allah yang menguasai waktu fajar, waktu subuh. Kemudian ayat kedua Allah berfirman, min syarri ma khalaq. Kita ulang sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Apa arti min syarri ma khalaq? Dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena makhluk-makhluk Allah ada yang baik, ada yang jahat. Ya. Yang jahat seperti sebagaimana kita ketahui seperti syaitan, iblis, ya, yang senantiasa menggoda manusia, menggoda kita ini. Juga ada makhluk Allah yang jahat dari kalangan manusia juga. Ya. Juga kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk Allah tersebut. Kemudian ayat yang ketiga bunyinya adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung kepada Allah min syarri ghasiqin, yaitu dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, semuanya juga mengetahui waktu malam juga ada kejahatan, ya, yang tidak tampak oleh kita, yang tidak terlihat oleh kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan pada waktu malam yang gelap gulita. Ini artinya bukan berarti kita harus takut keluar pada waktu malam, anak-anak, ya. Bukan berarti kita harus tidak berani atau takut berjalan di waktu malam. Kita mau sholat dari rumah ke masjid, gak berani karena takut waktu malam ada kejahatan. Bukan itu. Kita berlindung kepada Allah kejahatan waktu malam yang tidak tampak oleh kita. Kejahatan apa anak-anak? Kejahatan syaitan, kejahatan iblis di waktu malam yang tidak kelihatan oleh kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayat yang keempat bunyinya adalah wa min syarrin naffatsati fil
العقد. Kita ulang sekali lagi. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Ayat ini juga kita berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Apa itu tukang sihir? Mungkin anak-anak pernah mendengar tukang sihir ya. Apa itu tukang sihir? Hampir sama dengan tukang guna-guna. Tukang sihir itu adalah mereka yang menyampaikan atau meniupkan ilmu-ilmu gaib yang bisa membahayakan orang lain. Ini tentunya tidak dibenarkan oleh Allah ya, tidak diperkenankan. Mengamalkan ilmu sihir ini suatu dosa yang besar karena merupakan kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu ada itu tukang-tukang sihir yang mengguna-guna ya, yang menjadikan orang lain tersihir. Maka ini juga kita berlindung kepada Allah ya, dari sihir-sihir yang jahat. Oleh karena itu, ayat ini Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup sihir-sihir tersebut. Tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kita tidak akan selamat dari sihir-sihir yang jahat tersebut. Ayat yang kelima berbunyi adalah وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Kita ulang lagi. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Apa itu dengki? Orang yang hasud, yang dengki, yang tidak senang kepada kita dengan nikmat Allah. Ini tidak boleh anak-anak ya. Kita tidak boleh dengki, tidak boleh iri kepada orang lain. Ketika orang lain diberikan oleh Allah kenikmatan, maka kita merasa senang. Kita berharap semoga Allah juga memberikan kenikmatan kepada kita. Bukan dengki, bukan iri. Dengki atau iri artinya kita merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Ini bukan sifat orang-orang mukmin, bukan sifat orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah dari sifat tersebut. Sifat merasa iri, sifat dengki kepada orang lain. Ya, ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita ini iri, tidak senang. Ini tidak diperbolehkan. Maka untuk menghindari sifat ini kita berlindung kepada Allah dari sifat orang-orang yang iri. Sekali lagi Ustaz ulangi sama-sama. Surat Al-Falaq ini Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Dari berapa? Dari 4 hal. Diulangi. Surah Al-Falaq ini Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Dari apa anak-anak? Dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Itu pada ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk. Yang pertama. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan waktu malam apabila telah gelap gulita. Itu terdapat pada ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang ketiga, Allah perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir. Tukang sihir itu anak-anak hampir sama ya, mirip seperti kalau sekarang ini dengan para dukun. Anak-anak kenal dukun atau paranormal? Ya, hampir sama itu. Zaman dulu dikenal dengan
tukang sihir. Kalau sekarang dengan dukun. Nah, kita berlindung kepada Allah. Tidak boleh mendatangi tukang sihir, tidak boleh mendatangi dukun, ya, atau paranormal, tidak boleh. Dan kita tidak boleh membenarkan ucapannya, yang tentunya ucapannya mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga ini, Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah dari tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal, tukang-tukang dukun, ya, yang semisalnya. Ya, karena itu kita berlindung kepada Allah, ya, dari hal-hal tersebut. Ini terdapat pada ayat yang keempat. Dan pada ayat yang kelima, Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad apabila dia dengki. Ayatnya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi insyaallah anak-anak, kalian sudah memahami ada 4 kandungan dari surah Al-Falaq ini. Semoga kalian memahami, bisa membaca dengan benar surat Al-Falaq ini, bisa menghafalkannya, bisa mempraktekkannya. Kemudian setelah kalian mengetahui bacaan yang benar tentang surah Al-Falaq, kalian juga memahami isi dan kandungan surah Al-Falaq tersebut. Sebagaimana tadi Ustaz sudah jelaskan kepada anak-anak semuanya, surah Al-Falaq adalah merupakan perintah Allah kepada kita untuk berlindung terhadap 4 perkara, 4 hal yang Ustaz jelaskan tadi. Mudah-mudahan pelajaran ini ada manfaat bagi kalian semuanya. Mohon kalian membaca dengan baik, mengulang-ulang di rumah. Semoga surah Al-Falaq ini bisa berbekas di hati kalian dan bisa menghafal dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.